Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Permana Riyadi, kelas 10 TJKT Industri SMKN 1 Ciamplas. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Definisi networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan digunakan sebagai standar dan proses komunikasi. Data perangkat dalam jaringan, selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Di sini juga ada definisi. Sebelum networking model ada setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan kubur sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya di sini ada contoh jaringan yang chaos atau berantakan. Ada aplikasi, address of the server, the wire, detecting for error, sending message, dan encrypt. Nah, kalau diibaratkan ini before, ini after. Di sini juga ada aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya ada networking model, ada dua, yaitu satu, networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Kedua, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan isi sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP adalah memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai alamat tujuan, selanjutnya TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, seperti ini data tidak langsung dikirim kepada penerima, tetapi melalui beberapa proses. Lanjut, di sini ada struktur OSI atau TCP. Nah, struktur OSI atau TCP ini berbeda kalau isi terbagi menjadi 7, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kalau TCP dibagi menjadi 2 bagian. Kalau TCP ada application, transport, internet, dan link. Di sini ada application, transport, network, data link, dan physical. Struktur TCP atau IP model application layer atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan, protokol, HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. TCP atau aplikasi layer. Nah, di sini seperti ibaratkan pengguna. Yang pertama ada URL ke browser, dan kedua ada HTTP request, yang ketiga ada HTTP response, yang keempat ada web page. Struktur TCP/IP model transport layer
Lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Lanjut ada struktur TCP/IP model. Ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan negatif. Negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu ada struktur TCP/IP model. UDP atau User Datagram Protocol tidak bisa berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan, pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP atau IP. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan fungsi model. Dengan fungsi utama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan lapisan inti. Lalu ada TCP atau IP Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lalu, data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.